Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP, di mana video ini merupakan pertemuan yang keempat di bab 3 ya, pembelajaran kita dengan subtopik penguatan agrikultur di Indonesia ya. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Haromunte. Nah, pada video kali ini ya, kita akan bahas tuntas tentang ekonomi agrikultur di Indonesia. Secara umum, ekonomi agrikultur bisa kita artikan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian ya. Adapun agrikultur ini berarti kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Ini perlu kita garis bawahi ya. Bahan pangan, kemudian bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jadi inti dari ekonomi agrikultur ini adalah ekonomi yang berbasis pada pertanian atau kegiatan pertanian ya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari hasil-hasil pertanian ya. Kita bisa lihat ada kentang, ada berbagai jenis bawang, di sini ada tomat ya, ada cabai. Nah, di mana ini merupakan contoh dari ekonomi agrikultur ya. Beberapa contoh dari ekonomi agrikultur yang memang tentunya di Indonesia sudah diusahakan dari dulu hingga saat ini. Nah, ini juga contoh kedua ya. Bisa kita lihat ini merupakan kegiatan pertanian ya. Ada pertanian padi di sini, kemudian ada sayur ya, sayuran. Lalu yang ada di bagian kanan bawah ini juga berbagai hasil ya, hasil dari pertanian ya. Ya, dengan demikian pada gambar berikut ini bisa kita eliminasi, bisa kita tentukan yang mana yang menjadi bagian dari ekonomi agrikultur ya, contoh dari ekonomi agrikultur, dan yang mana yang bukan bagian dari ekonomi agrikultur ya. Secara umum jika kita lihat berbagai jenis sayuran, kemudian ada kentang di sini, ada tomat ya. Inilah yang merupakan bagian dari agrikultur ya. Nah, sekarang coba kita lanjut potensi agrikultur yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, secara umum Indonesia yang merupakan salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis atau berada di lintang tropis, tentu memiliki potensi pertanian yang sangat baik ya. Jadi sekali lagi, kegiatan pertanian ini paling cocok pada wilayah yang beriklim tropis ya. Karena memang kondisi pada iklim tropis itu sangat mendukung dalam kegiatan pertanian. Nah, tentu kalian masih ingat ya ciri-ciri dari iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia, di mana ini sebenarnya kita sudah pelajari di semester pertama kemarin ya, di mana ciri pertama bahwa suhu udara rata-rata tahunan tinggi ya sepanjang tahun tentunya ya. Ini terjadi karena pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Lalu ciri yang kedua, penguapan air laut berlangsung setiap hari. Karena apa? Karena suhu rata-ratanya tinggi tadi ya. Lalu yang ketiga, kelembapan udara tinggi karena memang terjadi penguapan ya. Tersedianya uap air di udara berarti kelembapan udaranya tinggi. Lalu curah hujan juga tinggi ya, atau istilah lainnya sering terjadi hujan. Karena apa? Karena memang kelembapan udaranya tinggi ya. Uap air yang ada di udara itu akan menjadi bakal hujan ya. Baik. Nah, di sisi lain Indonesia juga memiliki kondisi tanah ataupun berbagai jenis tanah yang relatif subur, seperti tanah vulkanis yang dipengaruhi oleh letusan gunung api, termasuk juga tanah aluvial yang dipengaruhi oleh endapan air sungai yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sehingga memang secara umum tanah-tanah di Indonesia relatif subur. Kondisi iklim tropis tadi, kemudian kondisi tanah Indonesia yang juga subur, semuanya ini akan mendukung ya Indonesia menjadi daerah yang sangat cocok untuk pengembangan ekonomi
agrikultur ya. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara agraris tentunya ya, negara yang berbasis pertanian, yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak atau melimpah ya, terutama untuk produk pertanian ya. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman tentunya ya. Nah, kemudian di bidang tanaman pangan, Indonesia sendiri memiliki tanaman yang sifatnya unggul ya, yang diunggulkan seperti tanaman padi, kemudian kedelai, lalu ada kacang tanah, ubi kayu ya, dan berbagai varietas ataupun jenis tanaman pangan lainnya yang memang ya dari dulu hingga sekarang masih merupakan tanaman unggulan Indonesia ya. Lalu apa peran agrikultur ya terhadap perekonomian di Indonesia ya? Secara umum, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian ataupun bekerja ya sebagai petani ya. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer ya. Primer berarti yang penting gitu ya dalam perekonomian Indonesia ya. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian ya. Termasuk industri di Indonesia itu sangat banyak yang berbasis agrikultur ya, berbasis hasil-hasil pertanian. Nah, selain itu agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa ya. Pendapatan yang berasal dari luar negeri dan sudah pasti ini melalui kegiatan ekspor ya, penjualan hasil dari pertanian Indonesia ke negara lain ya. Nah, di sisi lain Indonesia juga masih mengalami hambatan ya dalam pengembangan agrikulturnya ya. Hambatan-hambatan tersebut yang pertama adalah ya skala usaha pertanian atau jumlah lahan pertanian ya pada umumnya masih relatif kecil ya. Lahan pertaniannya tidak terlalu luas sehingga memang hasil produksi pertaniannya juga terbatas. Lalu yang kedua, modal para petani juga sifatnya terbatas. Ketika modal para petani terbatas, maka kegiatan usaha mereka juga akan sifatnya terbatas dan itu berimbas juga pada hasil produksi yang terbatas ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi yang masih sederhana, misalnya masih menggunakan cangkul ya, cangkul dalam membajak lahan pertaniannya. Sehingga memang hasilnya nanti tidak begitu cepat ya. Hasilnya proses pembajakannya misalnya harus memakan waktu yang lama ya. Lalu yang keempat ya, tergantung pada musim ya. Jadi memang secara umum pertanian di Indonesia ya, musim tanamnya misalnya masa tanamnya hanya dilakukan pada musim hujan saja. Sedangkan pada musim kemarau ya masa tanamnya tidak dilakukan karena memang ya sangat rentan terhadap kegagalan pertumbuhan tanaman ya. Lalu yang berikutnya adalah pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga saja. Artinya apa? Bahwa tenaga kerja yang tersedia merupakan tenaga kerja keluarga yang semuanya adalah anggota keluarga begitu ya. Nah, tidak mampu membayar tenaga kerja yang berasal dari luar karena memang keterbatasan modal tadi gitu ya. Sehingga memang kita tahu bahwa tenaga kerja keluarga kan jumlahnya terbatas, sudah pasti tenaganya juga terbatas. Nah, pengelolaan lahan pertanian ya nanti juga akan semakin lama, semakin lambat begitu ya. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, akses terhadap kredit atau pinjaman uang, kemudian terhadap teknologi ya, dan terhadap pasar sifatnya terbatas ataupun rendah ya. Kita tahu bahwa kredit ini ataupun pinjaman uang ini sangat berguna sebagai modal usaha begitu ya, modal dalam kegiatan pertaniannya ataupun agrikulturnya. Kemudian teknologi ini sangat berguna dalam pengelolaan lahan pertaniannya seperti penggunaan traktor misalnya ya. Sehingga memang ketika teknologi ini tidak digunakan maka pengelolaan lahannya akan semakin lama begitu ya.
Nah, kemudian akses yang terbatas terhadap pasar ini nanti akan mempengaruhi semakin lambatnya penjualan hasil-hasil produksi pertanian tersebut, begitu ya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar ya masih dikuasai oleh para pedagang ya, masih dikuasai oleh para pedagang-pedagang besar. Maksudnya para petani itu akan dirugikan, begitu ya. Mengapa dirugikan? Karena mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang kecil ya. Sementara keuntungan yang besar itu hanya dimiliki oleh para pedagang-pedagang besar tadi. Itu yang ketujuh ya. Lalu yang kedelapan ya, bahwa alih fungsi lahan pertanian ya terjadi, begitu ya, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti ya lahan pertanian diubah menjadi permukiman, lahan pertanian diubah menjadi lahan industri, sehingga memang dengan demikian hasil-hasil pertanian sudah pasti akan semakin berkurang, begitu ya. Semakin berkurangnya lahan pertanian akan berakibat pada semakin berkurangnya pula hasil-hasil pertaniannya ya. Lalu yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani, begitu ya. Sehingga memang kualitas dari hasil pertaniannya bisa berkurang ya. Kita tahu bahwa benih yang baik itu secara umum dapat menghasilkan hasil produksi pertanian yang baik. Ketika benihnya kurang baik, maka akan bisa berimbas pada hasil pertanian yang kurang baik pula, begitu ya. Nah, inilah yang menjadi hambatan-hambatan dari pengembangan agrikultur di Indonesia. Sekarang kita lanjut strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Bagaimana caranya, strateginya, sehingga memang agrikultur di Indonesia, kegiatan pertanian di Indonesia semakin maju. Ya, jadi strategi yang pertama dalam pengembangan agrikultur di Indonesia adalah eco farming ya. Strategi eco farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Jadi inti dari eco farming ini adalah pengelolaan agrikultur dengan cara tetap menjaga kelestarian lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan, begitu ya. Nah, strategi yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata ya. Nah, langkah ini ya sangat perlu juga dilakukan ya, karena memang sesungguhnya pupuk ini sangat dibutuhkan oleh para petani, sehingga memang ketika distribusi pupuk ini dilakukan secara merata ya, diharapkan hasil-hasil pertanian pun nanti akan semakin baik ataupun semakin meningkat, begitu ya. Hanya memang perlu dicermati bahwa pupuk yang digunakan hendaknya memang mengutamakan pupuk organik ya, karena kita tahu bahwa pupuk anorganik itu bisa merusak kesuburan tanah ya. Nah, kita lanjut strategi yang ketiga adalah perbaikan irigasi ya. Irigasi ini sangat perlu ya. Sumber air bagi lahan pertanian itu sangat diperlukan. Oleh karena itu memang pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan ataupun pengadaan irigasi yang baik ya. Sehingga diharapkan ketika saluran irigasinya semakin lancar, semakin baik, semakin tersalurkan ke semua lahan pertanian, maka diharapkan hasil-hasil pertanian juga semakin baik ya. Tidak ada lagi yang terancam gagal panen seperti itu ya. Kegagalan panen karena kekurangan air bagi tanaman pertaniannya. Baik, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.